Oke, kita lanjutkan pelajaran kita tentang the article, ya, fungsinya apa dan macam-macam artikel. Artikel itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu apa? Kata sandang, ya. Dia selalu bersanding dengan kata benda. Nah, disebut kata sandang. Sandang, ya, menyanding. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kan sebuah, sebiji, sebutir, ya kan? Nah, itu kata sandang. Oke. Seseorang itu kata sandang. Sebuah, apalagi, beberapa, sebagian, ya. Nah, di dalam bahasa Inggris itu ada en, ya kan, dan the, ya, en, dan the. Nah, en, the, ya. Dalam Yunani itu ada 3, ya. Ho, he, to. Ya. Nah, dalam Yunani yang ada itu hanya istilahnya definite article. Jadi artikel yang tertentu. Ya. Maka diterjemahkan the. Misalnya the book, buku itu tertentu, ya buku itu bukan buku yang lain gitu. Nah, itu namanya definite article. Tapi kalau saya ngomong sebuah buku, ya bisa buku apa saja kan? Enggak? Gitu. Tapi kalau saya ngomong buku itu, berarti itu definite atau indefinite? Hah? Definite atau indefinite buku itu? Definite, tertentu, ya kan? Tapi kalau sebuah buku, tapi kalau saya ngomong buku itu, the book, berarti buku ini, bukan buku yang lain lagi. Bisa bedakan? Nah, itu jadi ada istilahnya definite dan indefinite. Nah, di dalam bahasa Yunani yang ada itu cuma definite article. Tidak ada sebuah gitu dalam Yunani, ya. Yang ada cuma definite article ini, ho, he, to. Nah, ini definite article nih, 3 ini. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, the. Kalau bahasa Indonesia, itu. Ya. Oke. Nah, definite article, definiteness, satu kepastian tertentu, ya. Nah, jadi kalau di dalam Yunani kehadiran artikel the atau ini, ya, to, he, dan ho, ini definite artikel ini, ya, menunjukkan ini benda itu bukan benda yang lain. Ya. Nah, fungsinya
Definite artikel itu fungsinya itu apa? Menunjukkan definite, bahwa benda itu adalah tertentu itu, gitu ya. Nah, contoh-contoh ya. Nah, kalau dia ini ya, halaman 97. Oke. Artikel diikuti kata benda atau substantif ya. Maka dia menunjukkan simple identification. Itu. Berarti memang bendanya itu. Mengidentifikasi benda itu. Ya, benda itu bukan benda yang lain gitu. Ya. Nah, misalnya Petrus naik ke atas soto rumah balkon itu untuk berdoa. Nah, the house stop. Ya, ke rumah atas itu, bukan ke yang lain, bukan ke bawah atau ke samping gitu. Ya. Nah, itu simple identification. I think fungsi definite article itu yang paling utama ya. Jadi menandakan benda itu definite, bukan benda yang lain. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian di sini kita lihat ya, lihatlah orang itu, behold the man, ya orang yang itu bukan yang lain gitu ya. Ini contoh. Dan anaforik, ini istilah-istilah yang tahu aja ya, sama. Kita lihat lagi, ada istilahnya monadik, berarti satu-satunya. Misalnya the sun, matahari itu, ya matahari cuma satu kan. Bulan itu the Lamb of God, ya anak domba Allah. Anak domba Allah satu, yaitu Yesus itu. Nah, maka pakai the dia. Ya. Terus untuk yang well known, yang diketahui atau dikenal, ya. Oke, nah ini di sini ya. Definite article atau ada istilah namanya generic article. Jadi kalau kepada sesuatu yang khusus, ya, misalnya manusia, itu generik umum. Tapi kalau individunya, orang per orang itu khusus. Nah, itu bedakan individu dan generic article. Tapi dua-duanya bisa dipakai. Ho anthropos, sama-sama pakai ho ya, artikel.
Nah, kamu lihat nih kesimpulannya gini ya. Definite artikel ini untuk menandakan identifikasi bahwa benda itu. Misalnya identifikasinya bisa bersifat sesuatu yang anaforik, well known, par excellence, monadik, dan abstrak. Ya. Nah, monadik ini tadi yang satu-satunya. Oke. Anaforik itu maksudnya ini ya, halaman sini. Ini menunjukkan referensi sebelumnya. Misalnya, dia tinggal di sana 2 hari. Setelah 2 hari itu, nah itu maksudnya. Jadi 2 hari itu maksudnya menunjukkan 2 hari yang di sini. Ya, saya membeli sebuah buku. Sebuah buku berarti indefinite. Lalu buku itu harganya 10.000. Berarti ketika saya menggunakan kata buku lagi, buku itu maksudnya yang saya beli itu. Ngerti? Ya. Itu saya memiliki seorang anak. Lalu anak itu sedang sekolah. Nah, kata itunya itu definite artikel. Menunjukkan anak yang tadi, yang seorang itu. Ya. Deictic itu maksudnya menunjukkan kehadiran di saat kejadian. Misalnya, lihatlah orang itu. Nah, maksudnya ya orang itu ada pada saat itu. Lihatlah gelas itu, gelas ini misalnya. Lihatlah lampu itu. Nah, ini maksudnya lampu itu ada di saat kejadian. Nah, itu maksudnya deictic. Ya. Par excellence itu mengatakan ada satu kelas khusus ya, tertentu. Misalnya kelasnya Nabi, are you the prophet, the gospel, the Lord, itu kan kelas-kelas tertentu. Ya, atau kelompok tertentu. Ya, kayak hari tertentu, hari merah itu kan, atau hari libur. Oke. Nah, itu kelompok tertentu itu pakai the. Hari Kristus itu hari tertentu bukan? Nah, itu pakai the. Ya. Hari H, sering orang bilang, ya kan? Hari H, hari kejadian. Nah, itu pakai the. Ya. The day will reveal it. The sinner, the prophet. Nah, ini par excellence. Monadik ini yang unik, yang satu-satunya ya. Lalu yang terkenal, misalnya artis itu, ya, the born woman, the free woman. Abstrak, sesuatu yang abstrak, atau tadi ya, yang sphere, misalnya the evil, ya, yang jahat, the good, yang baik, itu abstrak. Yang jahat, yang baik, ya, tapi ada gitu. Oke. Nah, itu beberapa penggunaan artikel, ya. Yang paling umum ya simple identification, itu paling banyak ya. Anaforik, well known, par excellence, monadik, abstrak, dan deictic. Nah, ini ada
gambarannya. Tapi the itu juga bisa sebagai pengganti dari kata benda. Misalnya cukup kata bendanya nggak ikut, tapi dia diwakili oleh definite article. Ya, misalnya kolose 3 ayat 2, coba kita buka. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ta ano pronete meta epi tes ges, ya. Nah, ta ano pronete, ano itu artinya di atas, pronete pikirkanlah, pikirkanlah di atas. Tapi ada ta ano, maksudnya hal-hal di atas. Jadi ta-nya ini artikelnya menjadi kata benda. The things. Nah, ya. Maka dia buka kurung things-nya ini karena di bahasa Yunaninya things-nya nggak ada, tapi diwakili oleh ta. Maksudnya pikirkanlah hal-hal yang di atas dan juga hal-hal yang di bumi dan di bawah. Jadi dia bisa sebagai pengganti kata mewakili kata benda atau mengganti kata benda. Misalnya ya. Itu yang penting tentang definite article. Kita lihat di resource, and then resource, buka aja Greek grammar di situ. Coba kita lihat Greek ini beginners grammar ini aja ya. Davis. Nah, kita lihat artikel itu. Saya ingin kalian lihat parsingnya ya. Oh, ini enggak ada. Ini aja, lihat resource Greek grammar, buka Greek paradigm. Lalu cari artikelnya di sini. Nih ya. Nah, artikel dalam Yunani ini cuma 3, ho, he, to. Ini nominatif. Ya. Kemudian turunannya genitif, datif, akusatif. Ho itu jadi apa? Tu. Ho kan maskulin ya kan. He feminim, to neuter. Tapi yang nominatif. Ya, ini. Lalu maskulin genitif tu, feminim genitif tes, neuter genitif tu. Nah, gitu ya. Lalu datifnya yang maskulin to, yang feminim te, yang neuter to. Akusatifnya ton, ten, to. Nah, ini semua singular. Ya. Lalu yang jamak plural, maskulin, feminim, neuter. Lalu ada nominatif, genitif, datif, akusatif. Ya. Nah, hoi, ai, hai, ta, ton, 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 tois, tais, tois, tus, tas, ta. Coba baca. Ho, he, to, tu,
definite article atau artikel di dalam bahasa Yunani. Cuma ini ya. Fungsinya tadi sekali lagi saya katakan untuk identifikasi yang pasti, yang definite ya. Kita coba lihat buku Emig lagi ini ya. Ini contoh-contohnya lah ya. How Yesus, oke. Ini ada tas, dia artikel ini. The village, ya kan? 10:15, faith. How Amos to Theo, the Lamb of God. Nah, to knows, okay. Mede proestai, your composer. Ya. Nah, itu penggunaan anaforik tadi kan saya sudah katakan menunjukkan yang sebelumnya ya, pointing back to the first mention. Kategorial atau generik. Tadi ya, ada anaforik, ada apa tadi ini fungsinya? Monak ya. Ini sebagai substantif pengganti kata benda ya. Well known ya, anaforik, par excellence, monadik, abstrak. Ini banyak contoh-contoh nih ya. Kalau kita lihat di bahasa dalam perjanjian baru muncul banyak banget ya. Ini contoh nya banyak banget kan. Einstein. Jadi kalau ada kehadiran artikel seperti ini, diingat berarti benda itu pasti gitu. Ini nanti berpengaruh di dalam terjemahan, ya. Nah ini preposisi sudah. Oke, sekarang itu definite artikel. Kita akan lihat materi yang lain tentang kata sifat. Ini buka halaman ini adjektif ya, dan adverb. Bagian yang ketiga, kata sifat dan keterangan. Kita coba lihat kata sifat dulu. Kata sifat tahu kan? Apa contohnya? Cantik itu kata sifat. Panjang kata sifat, ya kan? Apalagi? Bagus kata sifat. Baik, jahat itu kata sifat. Surga kata sifat. Kata benda, ya kan? Surga, neraka kata benda. Jangan semua kata sifat gitu. Kata keterangan apa contohnya? Hah? Apa? Keterangan misalnya. Adverb. Misalnya paman mencangkul di sawah, ya. Paman mencangkul di sawah. Ada nggak kata keterangan di situ? Mana? Hah? Kata keterangannya. Di sawah itu apa kata? Sawah itu kata benda. Kata keterangan apa contohnya? Hah? Nanti kita lihat di sini ya. Misalnya keterangan itu misalnya
Ibu selalu memasak. Yang mana keterangannya? Selalu. Menjelaskan kata apa? Kata kerja, memasak. Misalnya saya ngomong rumah besar. Ada nggak kata keterangan di situ? Nggak ada. Besar itu kata apa? Sifat. Saya rumah besar itu. Kata rumah besar itu. Kata bendanya apa? Rumah. Kata sifatnya besar. Itu kata apa? Definisi artikel tadi ya, kata sandang tadi. Nah, rumah besar. Kata besar itu, rumah besar itu. Kata besar itu kata sifat kan? Berarti di situ fungsinya apa? Menjelaskan kata rumah, ya kan? Kata benda. Rumah besar. Besar itu mendeskripsikan rumah. Kayak genitif gitu. Udah belajar genitif kan? Nah, jadi kayak kita belajar adjektif. Cuma bukan genitif, bukan kata benda dia. Tapi kata sifat. Kalau genitif itu kata apa? Kata benda, ya kan? Maka kalau setiap kali parsing noun, genitif, maskulin itu kan noun. Noun itu kata benda. Genitif, tapi fungsinya menjelaskan sesuatu. Misalnya kata benda, ya kan? Rumah besar. Besar itu kayak genitif ya, menjelaskan rumah. Tapi kata besar itu sendiri adalah kata sifat. Ya, adjektif. Nah, kalau dia kata sifat, maka kata sifat itu fungsi utamanya apa? Modify atau describe. Kayak genitif kan? Substantif atau nominal. Nah, itu. Jadi fungsi utama kata sifat apa? Menjelaskan atau mendeskripsikan kata benda. Ingat. Gadis cantik. Kata sifatnya apa? Nah, menjelaskan, mendeskripsikan gadis. Ya, ini pelajaran sangat dasar. Jangan lupa. Ya. Meja tinggi. Kata sifatnya apa? Tinggi. Menjelaskan meja. Nah, itu ya, itu adjektif. Oke. Tapi kalau adverb, kata keterangan, meja tinggi itu di sana. Keterangannya yang mana? Di sana. Keterangan tempat gitu ya. Dia jarang masuk. Keterangannya apa? Jarang. Menjelaskan dia atau masuk? Masuk. Jadi keterangan itu fungsinya menjelaskan kata kerja. Kalau kata sifat menjelaskan kata benda. Nah, itu diingat seumur hidup. Nanti kalau kalian punya anak, nah, ngajarinnya juga gitu. Jangan, Dek, kata sifat fungsinya menjelaskan kata kerja ya. Ya, nanti kalau kalian punya anak, ajarin anaknya kata sifat itu fungsinya apa? Menjelaskan kata benda. Atau kalian ditanya, masih ingat gak pelajaran Yunani? Ya, nggak ingat lagi, marah-marahin aja. Kamu saya kasih sekolah kan? Oke. Ya, jadi sekali lagi, adjektif kata sifat fungsinya menjelaskan benda. Kalau kata keterangan menjelaskan kata apa?
ragu kata kerja. Gitu. Ya. Ini kurang vitamin nih kalian. Padahal udah dikasih vitamin. Jawabnya kok nggak ada suara. Oke, nah sekarang kita lihat fungsi kata sifat atau adjective. Ya, adjective atau kata sifat. Adjectiva itu kalau bahasa Indonesianya juga. Kata benda nomina atau kata benda, ya nomina sama dengan kata benda noun. Adjective, adjectiva atau kata sifat. Modified, ya pasti dia menjelaskan apa? Noun atau substantif. Ya kan? Nah, yang pertama itu seperti atributif adjective. Istilahnya atributif adjective. Contohnya gadis cantik, kantor besar, rumah mewah. Apalagi contohnya? Ayo. Ayo cepat satu-satu. Gampang banget. Aduh. Apa? Ruang belajar. Oke, terus? Ya ampun, banyak gitu. Apa? Pulpen hitam, ya. Tuh. Hah? Hindung mancung, ya. Nah, apa lagi? Ya, kamu. Mau. Misalnya, ya, orang tinggi. Kulit putih, kamar besar, ya kan? Oke, apa lagi, Pian? Nah, rambut panjang. Jolin. Apa? Wastafel. Apa contohnya? Tadi ngomong apa? Apa? Badan besar. Ngomongnya malu-malu. Nih, Yemimah? Apa? Anak imut ya. Oke, anak lucu ya. Next. Apa? Hitam putih. Ini juga aneh. Apa hitam putih? Pocong apa? Hah? Apa? Ini Revita? Hah? Dosa. Dosa itu kata benda atau kata sifat? Sifat ya. Bukan sesuatu yang berada. Dosa, jahat, itu sifat. Ya. Ini? Damai? Oke. Nah. Ya. Nah, itu ngerti. Itu atributif adjektif namanya. Ya. Kayak misalnya nih, ruangan besar. Itu kata sifatnya apa? Besar. Menjelaskan ruangan. Paham nggak? Nah, itu namanya atributif adjektif. Jadi adjektifnya itu menjelaskan kata bendanya langsung. Ya. Contoh misalnya di dalam Alkitab itu nih, the blessed hope, ya kan? Pengharapan yang terberkati. Nah, gitu. Jadi kata blessed ini kata sifat ini, tapi menjelaskan kata benda hope. Ya kan? Coba kita lihat Titus 2:13 ya. Titus 2
ayat 13. Lihat anti diagramnya di situ. The Blessed Hope itu mana nih? Nih ya. Elpida, ten Elpida Makarian. Lihat ya. Nah, di sini kan kamu perhatikan artikel ikut di dalam atributif ya. Artikelnya ikut, baru kata sifat, baru kata bendanya. Nah, itu rumusannya begitu. Ten Makarian Elpida. Ya. Tapi lihat di sini Makariannya di bawah mana? Elpida. Elpida itu noun, akusatif, ya kan? Makarian adjektif. Tapi case-nya juga akusatif. Nah, lihat di sini kata sifat dia persis sama seperti kata benda, punya case juga. Terus feminim, berarti gender, ya kan? Terus dia punya singular, berarti punya number. Jadi karakteristiknya sama, punya case, punya gender, punya number, sama seperti kata benda. Nah, kalau kata bendanya feminim, maka kata sifatnya juga feminim. Kalau kata bendanya akusatif, kata sifatnya juga akusatif. Kata bendanya tunggal, kata sifatnya juga tunggal. Pokoknya ikut persis dengan kata bendanya. Kata bendanya nominatif, ya kata sifat juga harus nominatif. Kata bendanya genitif, kata sifatnya juga harus genitif. Oke? Nah, begitu juga dengan definite artikel. Lihat, dia juga punya case akusatif, feminim, singular. Kenapa kok akusatif, feminim, singular definite artikelnya? Karena kata bendanya akusatif, feminim, singular. Paham nggak? Nah, itu ten. Yang dipakai ten, bukan to, bukan tu, ya kan? Tapi ten, karena dia diikuti kata benda akusatif, feminim, singular, maka ten dia. Begitu juga kata sifat. Dia juga jadi makarian, bukan makarios atau makarion, ya kan? Tapi makarian, bukan makarios. Kenapa? Mengapa? Karena kata benda yang dia ikuti apa? Akusatif, feminim, singular. Maka makarios diubah jadi makarian. Supaya case-nya, gendernya, dan numbernya sama. Paham ya? Nah, di sini. Jadi, lihat susunannya artikel, adjektif, substantif. Ya, nah kalau substantifnya tadi akusatif, maka artikel dan adjektifnya juga harus sama. Kalau substantifnya gendernya feminim, ya ini juga feminim. Kalau dia jamak, adjektifnya juga jamak, artikelnya juga harus jadi jamak. Nah, gitu ya. Nah, ini kayak atributif adjektif. Ya, coba perhatikan lagi. Ini makarian kata sifat, berarti dia menjelaskan, mendeskripsikan apa? Elpida, kata benda. Kayak tadi contohnya kan, misalnya apa? Gadis cantik. Nah, kata cantiknya apa? Sifat. Menjelaskan. Nah, beda sedikit dengan Yunani dan Indonesia. Misalnya kalau kata bendanya jamak ya, gadis-gadis cantik. Cantiknya double nggak? Gadis-gadis cantik-cantik, enggak kan? Tetap tunggal, cantik gitu aja.
gadis-gadis cantik. Nah, tapi kalau di Yunani tetap harus diubahkan jadi jamak. Ya, itu atributif. Paham nggak di sini? Oke. Tapi ya kadang-kadang susunannya kayak gini ya, artikel, substantif, lalu ada artikel, adjektif. Itu juga bisa ya. Contohnya nih, the artikel ya, the, lalu ada ini ya, poemes, substantif, lalu ada artikel, ho poemes ya, ho kalos, artikel lagi, adjektif. Jadi artikelnya double. Ya. Kalau ini kan artikelnya 1. Ya, kalau di sini artikelnya 2. Misalnya hoi poemen, ho kalos. Sama. Kalau di sini maskulin, maka artikelnya juga harus maskulin, adjektifnya juga harus maskulin gitu loh. Ya. I am the good shepherd. Diterjemahkan ya the good shepherd. Gembala yang baik itu. Ya kan, ada artikelnya kan? Tapi ada kata sifatnya nggak? Ada, yaitu good, baik. Baik ini good menjelaskan apa? Shepherd, gembala. Gembala yang baik. Bukan gembala yang jahat. Lalu ada the ini apa? Artikel. Yang tadi kita pelajari kan? Ini menunjukkan fungsi the ini apa? Sama, menjelaskan shepherd itu. Apa tadi? Kelas tadi. Ya. Kelas tadi. The good shepherd, ya kan? Atau kelompok, ya kan? Nah. Berarti kalau di ngomong I am the good shepherd, ini nggak ada lagi gembala baik yang lain selain itu. Kenapa? Kok saya ngomong gitu? Karena ada fungsi the definite. Ya. Kalau saya mengatakan I am the good shepherd. Kalau Yesus mengatakan ya, I am the good shepherd. Berarti ada nggak gembala baik yang lain? Tidak. Tapi the-nya saya ganti ini. Ya, Berarti I am a good shepherd. Berarti ada nggak gembala baik yang lain? Hah? Ada. Oke. Tapi kalau dikatakan ho poemen ho kaos, ada lagi nggak gembala baik yang lain? Dia satu-satunya. Nah itu fungsi the ini penting di sini ya. Nah susunannya juga bisa seperti ini ya, substantif, artikel, adjektif, sama saja artinya, ya. Atau seperti ini, adjektif, substantif. Adjektifnya mana? Mono, ya kan? Sopho, Theo, nggak ada artikelnya. Ya, only wise God. Allah yang bijaksana. Wise itu bijaksana, itu kata sifat nggak? Kata sifat. Menjelaskan apa? Allah, God, ya. Atau bentuknya bisa predikat, substantif, adjektif. Terbalik, ini adjektif, substantif, ini substantif, adjektif. Misalnya logois, ponerois. Kata-kata jahat. Ya kan? Evil words, kata-kata jahat. Jadi yang mana kata sifatnya? Ponerois, jahat, ya kan? Menjelaskan substantifnya apa? Logois atau kata-kata, perkataannya. Nah itu contoh kata sifat yang atributif. Apa namanya? Atributif. Kata-kata jahat.
kata-kata hikmat. Nah, itu atributif. Contohnya banyak sekali ya di dalam kitab. Jangan kamar mandi hitam putih, apa itu? Oke, jadi kalau saya suruh kasih contoh, udah ngerti ya, kata sifat, terus kata bendanya. Laut, dalam, ya kan? Itu kata sifat dalam, kata bendanya laut. Gitu. Nah, kata sifat yang kedua, fungsinya yang kedua adalah di sini predikat adjektif. Nah, kalau di nominatif ada predikat nominatif kan? Benar nggak? Ya, predikat nominatif. Nah, di adjektif ada predikat adjektif. Sama sebetulnya kayak predikat nominatif. Cuma satu kata benda, satu kata sifat. Misalnya kalau saya ngomong Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia. Predikat adjektif atau predikat nominatif di situ? Nominatif, kata benda. Karena presiden itu kata benda. Jokowi adalah presiden, ya kan? Atau saya adalah seorang guru. Predikat nominatif atau predikat adjektif? Hah? Nominatif. Guru itu kata benda. Saya seorang atlet. Saya seorang atlet, nggak tahu ya, udah saya ganti lah. Saya seorang wartawan. Itu apa? Predikat nominatif atau predikat adjektif? Nominatif. Kenapa? Wartawannya itu kata benda. Ya, saya seorang dosen. Predikat apa? Nominatif. Tapi kalau saya mengatakan saya adalah pintar. Hah? Itu predikat adjektif. Nah, bisa bedakan nggak? Jokowi adalah presiden RI. Predikat nominatif. Tapi kalau saya mengatakan Jokowi adalah baik. Predikat adjektif. Ya. Tuhan adalah kasih. Predikat nominatif. Ya kan? Tuhan adalah kasih. Oke? Kalau saya ngomong Tuhan adalah terang. Terang itu kata apa? Gelap, terang, gelap itu kata apa? Terang itu kalau dalam Yunani kata benda ya. Tapi kalau saya ngomong Tuhan adalah baik, predikat adjektif ya. Jadi bisa mengerti ya, sama kayak predikat nominatif, cuma satu kata benda, satu kata sifat. Nah, misalnya nih, the worker is worthy. Ya, pekerja itu layak untuk mendapat makanannya, layak. Itu kata sifat. Lalu bisa juga blessed is the person, terberkatilah dia. Nah, ya kan? Dia terberkati. Nah, ini kata terberkati itu kata sifat. Itu contoh di dalam Alkitab ya. Predikat adjektif. Saya kasih contoh ya supaya lebih ngerti. Misalnya Johnny adalah
lihai, 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 licik maksudnya. Predikat adjektif. Ya. Tapi kalau saya ngomong, Joni adalah seorang petani. Nah, oke. Bisa bedain ya. Kalau enggak, udahlah. Kembali ke SMP. Pelajaran apa ini? Oke, yang ketiga, substantif adjektif. Nah, yang namanya substantif itu kan kata benda. Tapi kok kata sifat di sini? Ini artinya gini, kata benda itu diwakili oleh kata sifat. Sama kayak tadi ya, ta'ano, berpikir hal-hal yang di atas. Hal-hal itu nggak ada, tapi digantikan oleh ta tadi, ta'ano. Nah, substantif adjektif itu seperti itu, ya. Misalnya hagios, hagios itu kudus, kudus itu kata sifat, tapi di sini dipakai menjadi orang-orang kudus. Ya, ngerti? Cantik. Tapi kan saya kadang-kadang saya panggil si jelek, si cantik. Maksudnya itu orangnya kan. Nah, itu substantif adjektif. Si bodoh. Ya. Si malas. Ya. Nah, itu substantif adjektif. Misalnya kayak ini, hagios, hagiois. Ini artinya kudus. Tapi diterjemahkan jadi orang-orang kudus. Nah, itu namanya substantival adjektif. Misalnya, kamu si bodoh, sini. Bodoh itu kata sifat. Tapi begitu saya ngomong bodoh sini, maksudnya orang bodoh itu sini. Di sini orang bodoh sini. Ya. Bukan kamu, contoh. Nanti tersinggung. Tersungging. Ya. Apa lagi contoh? Misalnya. Yang tinggi itu sini, yang tinggi. Nah, maksudnya orang yang tinggi itu. Kamu yang pendek sini. Nah, artinya orang yang pendek. Ya. Nah, itu substantival adjektif. Nah, adjektif ini ada 3. Tadi yang pertama atributif, yang kedua predikat, yang ketiga substantival. Ya. Itu jangan lupa. Oh, ternyata ada yang keempat. Oke deh, ini tambahan ya. Adverbial adjektif, kata sifat yang fungsinya seperti kata sifat, kata keterangan. Misalnya gini, dia sangat-sangat cantik. Oke. Nah, kata sifatnya apa di situ? Cantik. Tapi kata sangatnya itu apa? Bukan, itu kata sifat juga. Jadi kata sifat yang menerangkan kata sifat. Sangat cantik. Oke? Ngerti ya? Ya. Nah, itu namanya adverbial adjective. Ya, misalnya nih, you are greatly mistaken. Mistaken ini apa namanya? Oh, sorry, saya kasih contoh ya. Ini ada kata sifat yang menjelaskan kata sifat juga. Ya, tapi dalam kasus adverbial adjective ini nih gini. Ini kata sifat
yang fungsinya menjelaskan kata kerja, bukan kata benda. Oke? Nah, misalnya harusnya kan yang menjelaskan kata kerja itu kan kata keterangan kan? Tapi kata sifat bisa menjelaskan kata kerja juga. Maka adverbial adjective. Contohnya gini, you are greatly mistaken. Kamu salah. Kamu bersalah. Maksudnya, kamu bersalah. Bersalah itu kata kerja. Tapi sangat bersalah. Kata sifatnya apa di situ? Kata sifatnya apa? Sangat dan salah. Ya, kamu bersalah. Bersalah itu kata kerja. Tapi kalau saya tambahkan, kamu sangat bersalah. Sangat itu kata sifat, menjelaskan kata apa? Bersalah. Ngerti ya? Nah, kamu sangat tinggi. Oh tadi ya, menjelaskan kata sifat. Kamu sangat pintar, menjelaskan kata sifat, ya kan? Jadi kata sifat bisa menjelaskan kata sifat. Kamu sangat bersalah tadi misalnya. Kamu sangat adil. Adil itu kata sifat ya. Kamu sangat apa contohnya kata kerjanya? Kamu sangat bersalah atau kamu sangat apa? Pintar. Itu kata sifat. Tapi kalau kata kerjanya apa? Kamu sangat giat berdoa. Ya kan? Gitu. Oke, kalau nggak ngerti ya sudah. Yang penting 3 itu ya. Substantif, atributif, dan predikatif ya. Oke, ini tentang kata sifat ya. Nah, minggu depan kita akan belajar keterangan. Hari ini artikel dan adjektif ya. Nah, saya ingin kalian mencerna kembali apa yang dipelajari ya selama ini. Nah, ini adverb-nya ya. Saya ingin kalian mengulang kembali semua pelajaran dari nominatif, akusatif, oke? Saya akan kasih bukan tugas mingguan, tapi ini tugas akhir dari sekarang. Kalian bisa mengerjakannya secara apa namanya ya, bertahap atau dicicil lah orang bilang. Ya, supaya kan kita tinggal 1 bulan pertemuan ya, mungkin 4 kali ya. Nah, dalam 1 bulan ke depan itu kalian mereview lagi semua sampai nanti kita lanjutkan beberapa materi yang belum ya, seperti adverb ini adverb and then kata ganti pronoun. Nah, tinggal 2 ya. Adverb, kata keterangan, dan pronoun, kata ganti. Ya, itu semua substantif kita pelajari, mulai dari kata benda, kata artikel tadi ya, preposisi, and then kata sifat. Ya. Nah, nanti ada adverb, kata keterangan, dan kata ganti atau pronoun. Nah, tinggal 2 itu, adverb dan pronoun. Nah, minggu depan kita bisa pelajari. Tapi yang tujuan kita belajar di sini kan supaya kalian tuh menguasai materi ini, supaya nanti waktu baca Yunani bisa memahami ya, menerjemahkannya paling enggak. Nah, sebab itu harus diubah gitu. Ya.
Nah, saya mau kalian review lagi dengan cara mengerjakan sekaligus mengerjakan PR-nya, maksudnya tugas akhirnya. Nah, kita ujiannya UAS-nya tanggal terakhir 19 ya, 19 Desember. Nah, ini kan udah 20 November, jadi tinggal 1 bulan. Ya, jadi saya berikan supaya nanti tanggal 19 bulan depan kalian tinggal kumpulkan. Oke, nah kita lihat di sini. Saya ambilnya misalnya dari EMIC aja nih. Ya. Halaman ini kan tadi Filipi 1, 3 sampai 11 ya. Nah, saya ingin kalian lanjut 30 hari ke depan, berarti 1 hari 1 ayat, 1 bulan 30. Oke, ini kan sampai 13. Nah, kalian lanjut pasal 1 ini sampai selesai. Jadi sambung pekerjaannya. Ayat 13 sambung ayat 14 sampai 30. Ya. 14, 15, 16 sampai 30. Jadi ada berapa ayat itu? 17. Ya. Paham? Oke. Paling enggak misalnya 1 pasal dari ayat itu selesai. Ya, tinggal lanjutkan ayat 14. Ya. Hah? Oh ya, ayat 12, sorry. Sorry. Ya, ayat 12 sampai 30. Berarti ya, 19 ini ya. Tapi kan 1 bulan. Bukan minggu depan. Masih 1 bulan lagi. Oh ya, good question. Ya, misalnya 12, contoh ya, yang termasuk kata bendanya apa di sini? Saya ini ayat 12 ya. Nih, hoste, nih kan? Oh, ini kan akusatif ya, berarti kerjain. Ya, ini akusatif. Ini gampang kan? Pokoknya kalian terjemahkan ya, seperti tugas mingguan lah. Ya, cara ini akusatif, ini genitif, ya. Nah ini akusatif, ini datif, ya dong. Lalu ini ada adverb. Nah berarti nanti kalau kita belajar adverb, udah ngerti ini, ya kan? Lalu ini adverb, ini akusatif, ya. Lalu ayat 15, 17. Jadi diulangi, tapi sambil dikerjakan, ya. Oke. Nah, mulai ayat berapa tadi? 12. Nah, 12, 13, 14 dulu misalnya, 1 minggu. Ya kan? Nah, minggu depan belajar lagi, ingat lagi 15. Ya kalian bagilah. Misalnya 1 minggu itu ada berapa? 19 ya. 19 ayat. Nah, 19 1 minggu bagi 4 misalnya. Minggu cuma 5 ayat. Ya kan? Itu nggak berat. 1 minggu 5 ayat tuh sedikit. Enggak ya?
4 minggu bagi 19 ayat. Ya, berarti 1 minggu cuma 5 ayat. Oke, ada pertanyaan?